pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila. Kasus pengancaman, pemerasan, serta penyebaran data pribadi dengan modus pinjol ilegal. Bunganya harian, luar biasa. Dalam paparannya, Dede menjelaskan bahwa banyak masyarakat terjebak karena menganggap pinjol bisa menyelesaikan masalah, padahal justru membawa mereka masuk ke lingkar utang yang lebih dalam. Halo guys, welcome to our podcast. Mikir tipis tapi kritis. So, kembali lagi sama aku Betaria dan aku Nabila. Di episode kali ini kita bakal ngebahas salah satu masalah yang sering terjadi di generasi ini, bahkan berdampak besar ya kak ya. Ya, Bener-bener kayak udah marak banget karena rata-rata orang tuh menggunakan apa? Pinjol, pinjaman PINJOL. Yes. So kali ini kita bakal ada kedatangan 3 narasumber dan ini pastinya narasumber kali ini tuh ada pengalaman juga ya kak ya. Yes. Jadi kita pasti ini fakta kayaknya. Oke, langsung aja. Jangan lama, kita panggil. Please welcome 3 narasumbernya. Halo. Halo kak. Halo kak. Hai. Hai. So sebelum kita mulai ya kakak-kakak, boleh dong perkenalkan diri kalian. Ya, boleh dari sebelah. Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Johan. Gue dulu sempat jadi salah satu admin pinjol ilegal. Perkenalkan, nama gue Bambang. Gue adalah salah satu korban dari pinjaman online saat ini. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aira. Aku di sini sebagai psikolog dari korban. Jadi sebelum kita nanya-nanya nih kak, Kak Amanda ini setahu aku psikolog ya? Iya benar. Psikolog. Jadi aku mau nanya dong, pinjol tuh sebenarnya apa kak? Oke, di sini aku bakal jelasin. Sebenarnya kalau definisinya pasti semua orang juga tahu ya kalau pinjol itu pinjaman online. Tapi kalau dari psikolog sendiri, kenapa nggak nyaranin pinjol? Karena kan pinjol itu kayak awalnya, wah dapat uangnya banyak nih, terus habis itu lama-lama ternyata kok bunganya gede, terus ditagihnya juga setiap hari. Kayak apa namanya, buat di dunia psikolog tuh kenapa pinjol tuh ngeganggu? Ya karena tadi pasti mentalnya kena, apalagi yang awalnya bikin seneng tapi ternyata malah di belakang dan di akhir malah bikin pusing. Itu sih dari aku. Nah di sini aku mau nanya nih, dari sisi penggunanya yaitu korban dari Pak Bambang sendiri. Aku mau nanya nih Pak, kenapa sih awalnya Bapak tuh bisa pinjaman online itu? Pasti kan ada latar belakang, boleh diceritain Pak? Ya, jadi seperti yang kita tahu pada tahun 2019 kan itu COVID pandemi. Dan itu saya sempat mengalami yang namanya krisis ekonomi di keluarga saya. Itu saya sebelumnya itu sempat bekerja di sebuah perusahaan ban mobil ya, dan saya di PHK gara-gara perusahaan itu memang lagi bangkrut juga, sedang gulung tikar. Dan di situ saya sempat berpikir keluarga saya ini makan apa gitu, sedangkan pemasukan dari keluarga saya itu cuma dari saya doang. Saya bingung di situ. Oke, makasih ya kak udah sharing ceritanya. Jadi emang itu kayak cepet ya sistemnya kayak. Cepet banget. Tapi aku mau nanya nih, kok kakak bisa nggak tahu ya dampaknya itu? Tapi sebelum itu kak, sebelum kakak jawab, aku mau nanya dulu ke admin pinjaman online yang ilegal. Aku mau nanya nih, gimana sih sebenarnya sistem kerja pinjaman online itu dan apakah dampaknya itu nggak dikasih dari awal gitu? Masa bisa nggak tahu? Mbak Bila ya? Ya. Oke, tadi kan pertanyaannya apa? Kalau boleh diulang? Gimana sih cara sistem kerja pinjaman online itu? Kok bisa dia nggak tahu tentang dampaknya? Ya, jadi ya pertama, sistem pinjol kan itu lebih gampang daripada bank. Kalau bank itu kan susah ya, minimal harus ada pinjaman berapa, terus harus ada ini juga apa, prospeknya juga nih, pinjaman buat apa. Kan bank harus tahu kalau kayak gitu. Sedangkan kalau saya dulu jadi admin pinjol kan enggak. Orang mau pinjam ya udah tinggal pinjam aja kan ke saya. Tapi itu dulu tuh ada yang namanya bisa dibilang hidden fee. Jadi misalkan beliau minjem ke saya 50 juta. Nanti yang saya kirim ke rekening beliau itu paling cuma 45 atau enggak 42. Sisanya kemana? Ada yang namanya hidden fee, itu bisa jadi biaya admin, bisa jadi
biaya pengiriman kayak gitu-gitulah, biaya transfer maksudnya. Cuma nanti bunganya lebih gede, bunganya 60 juta. Saya suruh dia bayar ke saya. Dan bunga itu ada 2 macam. Ada yang terbatas, ada yang punya limit, sama yang nggak terbatas. Yang nggak terbatas ini ibarat kata bola salju lah. Semakin turun semakin gede dia. Semakin telat semakin parah kan bayarnya. Dan itu saya nggak akan ngasih tahu mbak. Biasanya ntar di kontrak itu tulisannya itu paling kecil sendiri. Jadi itu emang digunain sama para admin buat ngejebak. Aku mau nanya nih dari sisi psikologisnya, kenapa sih orang tuh bisa kegoda pinjol gitu? Selain dari latar belakang dia mungkin emang kondisi ekonominya lagi turun, atau bisa jadi emang iseng-iseng aja nih kayak mau nambah penghasilan, tapi ya gitu deh, ngambilnya dari hal-hal yang ilegal. Oke, jadi kenapa banyak korban yang terlibat di pinjaman online? Itu kayak yang tadi Pak Yohanes bilang, padahal udah jelas tertera ya Mbak, kalau kita pikir padahal ini ngerugiin kita loh, kok bisa sih kita ngambil langkah itu? Itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena memang itu tuh cara kerja otak manusia tuh seperti itu. Kalau misalnya lagi ada di sebuah masalah, manusia tuh lebih fokus sama solusi yang cepat. Jadi di otak mereka tuh yang mereka pikirin, oh gimana caranya masalah ini selesai. Terus kalau misalnya lagi dalam kondisi darurat, otak manusia tuh melemah. Kalau dia melemah, yang dia pikirin itu perasaan, bukan lagi perhitungan atau logika gitu. Jadi sebenarnya lebih ke karena ada tekanan aja di diri dia gitu, yang bikin sistem pemikiran mereka juga rusak. Itu sih kalau dari aku. Jadi tanpa mikirin dampaknya gitu ya Kak, kayak langsung aja nih, yang penting cepet lah gitu dapat duit, Iya, solusinya kayak benar. udah selesai aja gitu, tanpa mikirin ntar bakal ada bunganya nggak ya, gede nggak ya gitu. Kayak di sini aku lanjut aja langsung ke Bapak Yohan. Aku mau nanya buat Bapak Yohan nih, menurut Pak Yohan apa sih yang seharusnya dipikirin orang sebelum memutuskan pakai pinjol? Dan bisa aja nih Bapak kasih tahu ke orang-orang semua di sana yang mungkin di sini iya yang masih terikat pakai pinjol ya, bisa sadar gitu, bisa Jadi pesan saya buat yang nonton ya, stop lah pakai pinjol. Karena walaupun pinjaman itu bisa menguntungkan, cuman kalau pinjaman online itu rumit, kalian nggak akan paham. Itu banyak jebakannya, banyak hidden fee-nya. Itu nggak apa sih bahasanya, nggak transparan, nggak transparan. Kalian nggak akan tahu apa yang terjadi di belakang layar. Tiba-tiba kan udah terjerat aja. Jadi sekian dari saya. Jadi tadi ada pesan dari mantan admin pinjol sendiri Pak Yohan. Selanjutnya aku mau nanya dari korban pinjol sendiri, pesannya buat para yang masih menggunakan pinjol sendiri Kak, boleh? Untuk sarannya, untuk kalian semua yang masih menggunakan pinjol sebagai alternatif untuk kehidupan kalian sehari-hari, ya stop. Jadi bakal nyelesain masalah tapi bakal nambah lagi kan Kak, berarti masalahnya. Jadi oke. Oke, nextnya ada pesan dari psikolog kita sendiri. Boleh Kak tolong kasih pesannya? Karena tadi udah dari dua-duanya stop pinjol, aku kayaknya mau ngasih saran dari sisi psikolog aja buat semua korban pinjol atau korban apapun, tapi di sini lebih ke pinjolnya ya. Pasti kan mereka ngerasa tertekan atau ngerasa udah hilang arah, udah ngerasa aduh nggak ada jalan lagi nih gitu. Ada kita gitu, ada psikolog yang bisa nemenin kalian di sini. Jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa udah nggak ada siapa-siapa lagi, karena di sini ada kita yang bakal menjadi penenang kalian tanpa menghakimi kalian. Itu aja sih. Oke, di sini aku mau ngasih tahu tujuan podcast ini itu ada yang pertama adalah memberikan pemahaman secara dasar tentang pinjaman online, terus juga meningkatkan kesadaran pendengar agar tidak mudah terhasut oleh iming-iming pinjol, juga mengajak pendengar berpikir lebih rasional sebelum mengambil keputusan finansial. Nah, di selanjutnya bakal dijelasin oleh Kak. Di podcast kali ini itu tuh pinjaman online tuh hadir bukan sebagai solusi cepat. Mungkin masalah bakal kayak ya langsung selesai lah ya gara-gara klik setuju. Tapi untuk selanjutnya kalau kalian emang gak ada komitmen ya kayak cuman buat foya-foya sendiri itu pasti bakalan berat banget untuk kedepannya, bakal nimbul banyak masalah lagi. Terus juga pertimbangin dulu sebelum minjem online itu, pertimbangin dulu karena itu bakal berdampak ke kehidupan juga ya. Tadi kayak korban Pak Bambang sendiri, dia tuh bahkan sampai hopeless banget. Jadi menurut aku kita harus berpikir kritis dulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi berpikir kritis itu sangat penting ya teman-teman.
Oke, mungkin segitu dulu aja dari kami. Oke, makasih ya kakak-kakak semua ya udah datang di podcast kita. Makasih udah sharing informasi. Jadi untuk semuanya stop pinjol. Jadi ya Bye bye.